Teman-teman, pada dua video sebelumnya kita sudah belajar dasar perencanaan wilayah dan dasar perencanaan transportasi. Yang pada intinya, menurut Profesor Seong Kwon Kim, kita harus punya produk, harus punya sesuatu yang ada value-nya, ada nilainya, sedemikian sehingga kita dengan itu bisa berkembang gitu. Karena fungsi transportasi yang sebenarnya filosofisnya cuma dua. Yang pertama itu meningkatkan perekonomian, kemudian meratakan perekonomian sampai ke pelosok gitu. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bagaimana cara memodelkan model transportasi. Nah, sebelum itu saya mau tanya, model itu apa sih? Mungkin teman-teman sering dengar kayak saya pengen jadi model kayak gitu kan, saya pengen jadi model, pengen jadi artis. Model itu identik dengan artis gitu ya. Begini, model itu filosofisnya, pemahamannya, model adalah replika dari kondisi sebenarnya. Saya ulangi, model adalah replika dari kondisi sebenarnya yang realnya, nyatanya seperti apa. Jadi replikanya begitu. Itu kenapa harus ada model? Bukan harus, mungkin perlu ada model supaya memudahkan kita. Contohnya begini, misalnya teman-teman, saya pengen punya burung, Mas. Burung apa? Burung yang paruhnya panjang, cakarnya nggak tajam gitu, bulunya warna-warni gitu. Ya burung kan banyak, susah. Kalau kita pakai omongan doang susah. Itulah kenapa kita modelkan seperti ini. Saya maunya model kayak gini, burungnya kayak begini nih. Gitu, kayak begini. Nah, bagaimanapun model yang kita buat itu harus merefleksikan yang sebenarnya gitu. Contohnya misalnya kayak di perumahan kan, misalnya teman-teman mau beli rumah gitu, di depan itu di pemasaran, kantor pemasaran ada model-model kan, ada model, ini model rumah, ini yang real estate, ini yang RSSSS, KL, rumah sangat sederhana, ketemu lagi gitu. Itu kelihatan model-modelnya. Nah, Bapak mau milih yang mana, Ibu mau milih yang mana? Saya yang ini nih gitu. Nah gitu, jadi model adalah replika. Itulah kenapa model itu macam-macam, ada yang bentuknya tadi patung, gambar, persamaan matematika, itu model ya gitu. Jadi udah kita pahami ya, model itu seperti itu. Kayak ini model yang sering saya mainin. Ini model model pesawat atau bukan ini? Ini bukan model pesawat, ini model multirotor. Ini motornya banyak jadi sebut multirotor. Ini drone ini mah gitu. Ini model itu seperti itu pemahamannya. Ya sekarang untuk model transportasi ada legendary modelnya dari dulu. Soalnya dulu kita belajar transportasi itu mayoritas para ahli-ahli transportasi kita itu belajarnya ke Inggris. Makanya ada legendary 4-step model. Sampai sekarang itu, sampai di aturan-aturan kita itu sampai ada 4-step model. Harus pakai 4-step model. Padahal ngapain pakai 4-step ya? 2-step aja, banyak amat. Ini 4-step model. 4-step model itu pertama trip attraction. Atau trip generation. Itu yang pertama. Ini yang pertama, trip attraction atau trip generation. Terus yang kedua, ini setelah trip attraction atau trip generation, kemudian trip distribution. Didistribusikan katanya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian setelah trip distribution ada modal split. Setelah modal split baru traffic assignment. Gini. Kenapa dimodelkan seperti ini? Supaya tergambar bahwa pola transportasi kita itu seperti ini. Di kota ini begini, di kota Garut begini, di kota Tasik begini, di kota Sampit begini, di kota Bangkalan begini, begitu. Jadi dengan 4-step model ini, trip attraction biasanya untuk melihat kita kira-kira bangkitan atau tarikan perjalanannya, kita gambarkan yang paling sederhana lah, misalnya hotel ini ada 100 kamar misalnya, ada 100 kamar, ini kamarnya ada 100 itu.
Ini jadi trip attraction atau generationnya dia dari 100 kamar ini kira-kira bakal membangkitkan atau menarik berapa perjalanan nih gitu. Kita biasanya ngitungnya dalam periode waktu tertentu, apakah per hari, per jam, per minggu gitu. Umumnya kalau hotel itu per hari. Katakanlah untuk hotel yang 100 kamar, ya mungkin ada yang 1000 kamar. Ini kita contohkan yang gampang 100 kamar aja. Mungkin dari 100 kamar ini dia akan membangkitkan 100 perjalanan per hari, kan dalam periode waktu kan, per hari 100 perjalanan per hari. Kemudian distribution, nah dari didistribusikan dari 100 perjalanan ini ada yang kemana nih? Katakanlah hotelnya di Bandung, dari 100 perjalanan ini ke Bandung mana? Ada ke Bandung Barat, ada ke Bandung Selatan, ada ke Bandung Timur gitu kan, macem-macem nih gitu. Udah ketahuan distribusinya kemana aja, misalnya ke sini 50%, ke sini 50%, ke sini 25%, sini 25%, nggak 100% ya, sini 25 gitulah, katakanlah, anggaplah begitu ya. Nah udah terdistribusi. Nah ini udah tahap kedua kita, trip distribution, udah tahu distribusinya kemana aja. Kemudian yang ketiga adalah modal split. Nah modal split maksudnya begini, dari yang berangkat ke sana kemari ini kan macam-macam tuh. Ada yang pakai kendaraan pribadi, ada yang pakai motor, ada yang dijemput, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, macam-macam lah modalnya. Ada yang naik andong juga mungkin begitu kan. Nah itu tahapan modal split. Nah misalnya dari segini 25 perjalanan ke Kota Baru misalnya, ke Kota Baru 25 perjalanan. Ini dari 25 ini 10 pakai mobil, 10 pakai motor, 5 pakai taksi misalnya. Misal nanti ketahuan kan gitu kan. Nah, udah terdistribusi. Yang sini misalnya 10 pakai andong, 10 pakai helica misalnya, macam-macam gitu kan. Itu gampangnya begitu. Itu untuk modal splitnya. Nah udah ketahuan baru traffic assignment. Nah dari 10 motor, mobil sama taksi ini nanti kita melewati rute-rute kan. Kalau kita perjalanan katakanlah dari hotel mau tadi ke Kota Baru itu kan rutenya banyak tuh. Ada yang lewat tol, ada yang jalan biasa, ada yang jalan kampung, macam-macam gitu. Nah nanti ketahuan berdasarkan hasil survei kita kelihatan nanti, ternyata 50% lewat tol misalnya, 10% lewat mana, 5% lewat mana gitu. Itu namanya traffic assignment. Nah output dari traffic assignment adalah kita nanti kelihatan jaringan jalan yang macet yang mana, yang kira-kira jarang penggunanya yang mana begitu. Itu 4-step model itu dasarnya seperti itu. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen mempelajari lebih lanjut, ada 2 buku yang bisa kita baca. Pertama itu bukunya Modeling Transport karangan Arthur J. Williamson, itu produk Australia itu bagus menurut saya dari dulu belajar itu tahun 2000. Kemudian ada juga bukunya Pak Okyar Tamim, Pak Profesor Okyar Tamim dari ITB. Itu ada berseri. Beliau bikin bukunya berseri gitu. Jadi teman-teman bisa juga ada step-stepnya gitu. Nah, dari ini kita hapus ini ya. Gitu. Udah ketahuan tadi sampai ke traffic assignment. Jadi misalnya kita ini satu kota ini tadi perjalanan awalnya di sini. Katakanlah ini Central Business District-nya, CBD. Gitu. Nanti ada jaringan jalan kan, jaringan jalan. Lihat aja kota anda jaringan jalannya kayak gimana gitu kan. Nah nanti kalau udah traffic assignment tadi, nanti kelihatan mana yang paling besar perjalanannya gitu. Jalan ini besar tapi nggak sebesar itu gitu. Nah nanti ketahuan gitu kan. Nah, gampangnya buat temen-temen yang pengen ngeliat, sekarang kalau untuk shortcutnya bisa lihat di Google Map. Di Google Map itu kelihatan ada yang merah gitu kan, yang merah itu macet gitu. Jadi untuk menggambarkan itu step-stepnya kalau manual saya kayak tadi
4 step model. Kalau sekarang sebenarnya nggak harus begitu. Kita bisa beli di Google, bisa dibeli di Google. Kita perjalanan, sebenarnya Anda kan perjalanan Anda dan kita semua itu terekam di Google. Terekam, kita hari ini ada di sini, besok ada di sana, itu ketahuan. Semua database-nya itu ada di Google. Itulah kenapa kita jelaskan sebelumnya bahwa yang membuat negara maju itu kan 3: pangan, energi, teknologi. Teknologi itu dikuasai oleh siapa sekarang? Yang paling menguasai teknologi ya Amerika. Semua data kita di all around the world itu ada di Amerika gitu. Makanya kita cuma sampai sekarang cuma mengikut, kita mah user, kita mah sampai sekarang user gitu. Nah, kita catat juga, saya ingat gitu kata Profesor Seong Keun Kim bahwa yang membuat kita maju, yang membuat Korea bukan kita, Korea maju itu 3. Yang pertama itu pemimpin yang punya visi. Jadi pemimpin meyakini bahwa kita harus punya produk kalau kita pengen maju, harus punya sesuatu yang bernilai gitu, yang bisa kita pakai begitu. Yang kedua, penduduknya memang senang bekerja keras gitu. Itulah kenapa waktu Korea bikin pabrik bajanya, karena dia tidak punya ini sumber daya, sampai tentara dikerahkan. Tentara dikerahkan untuk membangun pabrik baja itu. Kemudian yang ketiga adalah dukungan seluruh masyarakat. Masyarakat walaupun kondisinya misalnya jelek, pemerintah misalnya hasil kayak handphone Samsung produk Korea itu jelek, tapi masyarakat terbeli karena mereka meyakini bahwa suatu saat kita bakal bagus gitu. Jadi tanpa 3 hal itu nggak mungkin maju, nggak mungkin, impossible, hal yang mustahil lah gitu, nggak mungkin banget, harus 3, harus mutlak harus 3. Ngelanturnya saya juga ingat dulu katanya kalau kita dipimpin sama malaikat pun nggak mungkin bisa sukses jika tidak ada dukungan, terutama dari dukungan masyarakat, karena itu vital. 3 hal itu vital: pemimpin yang punya visi, kemudian yang kedua kita masyarakatnya yang pantang menyerah, dan yang ketiga adalah dukungan semua elemen. Kira-kira begitu yang saya sampaikan untuk dasar modeling transport, dasar pemodelan transportasi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk pengetahuan kita bersama, silakan tulis dalam komentar. Terima kasih, jaga kesehatan, awesome.